Shalom sahabat terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan melanjutkan pelajaran kita kali ini tentang hal kekhawatiran. Ya, Matius 6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian pada saat ini. Firman Tuhan berbunyi, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok sudah dibuang ke dalam api, tidakkah Ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu juga janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Saudara-saudara terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita kembali diingatkan firman Tuhan kali ini bahwa kita tidak perlu khawatir akan hidup kita, akan apa yang kita makan dan minum, tentang tubuh kita, akan apa yang kita mau pakai dalam hidup ini. Oleh sebab itu, Tuhan mengajarkan kita untuk kita tidak khawatir akan hal itu. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, banyak di antara kita yang betul-betul sangat khawatir akan persoalan-persoalan seperti ini, persoalan jasmani, tentang persoalan-persoalan apa yang akan mereka makan besok, apa yang akan mereka makan lusa. Mereka sangat khawatir akan hal ini. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita pada saat ini bahwa bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan minuman, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa di dalam menjalani kehidupan di dalam dunia ini, Tuhan sebenarnya mau menjamin kehidupan kita. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, kita banyak khawatir. Khawatir di sini kita bisa belajar dengan khawatirnya seseorang akan hidupnya, maka dia akan menggunakan sepanjang hidupnya untuk hanya mencari hal-hal yang dibutuhkan oleh tubuhnya di dalam dunia ini, baik itu pakaian, baik itu kemewahan, baik itu makanan dan minuman. Itu ada yang selalu dikhawatirkan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita di ayat yang ke-27 dalam Matius 6 ayat yang ke-27 dikatakan seperti ini, saudara-saudara, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi Tuhan mengingatkan kita, bagaimanapun kita mau menjaga hidup kita, tidak akan pernah bisa menambahkan sehasta dari jalan hidup kita. Artinya hidup kita itu semua ada dalam kendali Tuhan. Walaupun kita merawat tubuh kita begitu rupa dengan kekhawatiran yang ada, itu tidak akan pernah menambahkan sehasta dari jalan hidup kita. Karena hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil saat ini, Tuhan akan ambil. Oleh sebab itu, mengapa kita akan khawatir akan hal kehidupan kita? Ada sesuatu yang menjadi jaminan Tuhan bagi kita. Kenapa kita tidak perlu khawatir akan persoalan jasmani? Jadi Tuhan mau terlebih dahulu adalah kita khawatir kalau kita tidak mendapatkan yang namanya kerajaan sorga, kerajaan Allah. Ya, bukan kerajaan sorga ya, kerajaan Allah.
kerajaan Allah, kita harus khawatir bahwa mengapa kita tidak mendapatkan ini. Karena ketika kita ada dalam kerajaan Allah, jaminan bagi kita tentang akan makanan, minuman, pakaian, semuanya Tuhan akan jamin. Itu sesuai dengan janjinya. Oleh sebab itu, kalau kita baca di dalam pembacaan kita dalam Matius 6 ayat yang ke-33, ini yang paling penting yang Tuhan mau, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang pertama-tama dalam hidup ini yang harus kita khawatirkan adalah kita harus cari itu kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu seperti apa? Roma 14 ayat 17, firman Tuhan berkata bahwa kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi kerajaan Allah adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah itu bukan persoalan makan minum atau persoalan jasmani, tetapi persoalan rohani. Dikatakan di dalamnya soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi yang pertama yang kita harus cari adalah kerajaan Allah. Karena di dalam kerajaan Allah kita bisa mendapatkan kebenaran yang akan menguduskan kehidupan kita. Sehingga melalui firman Tuhan yang kita sering baca itu akan menguduskan kehidupan kita. Kemudian dikatakan di dalamnya ada damai sejahtera dan sukacita. Artinya di dalam kerajaan Allah kita akan mendapatkan yang namanya buah-buah roh, yaitu damai sejahtera dan sukacita. Kemudian yang terakhir dikerjakan oleh Roh Kudus, atau kita akan mengalami pekerjaan-pekerjaan roh. Nah, kerajaan Allah itu di mana? Kalau kita baca di dalam Lukas 17 ayat 21, di situ dikatakan kerajaan Allah ada di antara kamu. Ya, kalau kerajaan Allah ada di antara kita, berarti kerajaan Allah itu masih ada dalam dunia ini. Ya, berbeda dengan kerajaan surga yang ada nanti Tuhan sediakan bagi kita. Jadi yang pertama dalam hidup kita ketika kita ada dalam dunia ini adalah kita mendapatkan kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu ada di antara kita. Nah, karena kerajaan Allah ada di antara kita, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan itu kerajaan Allah? Ya, bagaimana caranya supaya kita masuk di dalam kerajaan Allah? Kalau kita baca di dalam Yohanes 3, mulai ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, di situ dikatakan, barang siapa tidak dilahirkan dari air, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi, kita saja dibaptis air, lahir dari air, atau diselamkan atau dibaptis, belum bisa melihat yang namanya kerajaan Allah. Kemudian lanjut berikutnya yang kelima dikatakan, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Atau kalau kita balik, barang siapa sudah dilahirkan dari air dan roh, ia layak masuk dalam kerajaan Allah. Jadi ada dua syarat yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kita memperoleh ini namanya kerajaan Allah. Nah, lahir dari air, kemudian lahir dari roh. Lahir dari air itu adalah baptisan air atau diselamkan atau ditenggelamkan atau dipenuhkan dengan air. Kemudian lahir dari roh berbicara baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Ya, kita juga harus penuh dengan Roh Kudus supaya kita masuk dalam kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah ini berbicara ya tempat persekutuan orang-orang benar, di mana di dalamnya ada orang beribadah, karena di dalamnya kita dapatkan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Kemudian ada buah-buah roh, yaitu damai sejahtera, sukacita, dan di dalamnya ada Roh Kudus yang bermanifestasi. Kalau kita baca di dalam Ibrani 12 yang ke-28, sebab kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita dikatakan mari kita beribadah dengan cara yang berkenan. Nah, ketika kita sudah ada dalam kerajaan Allah, Tuhan mau supaya ibadah kita ibadah yang berkenan, atau liturgi yang kita pakai adalah liturgi yang sesuai dengan aturan Tuhan, bukan aturan manusia. Jadi Tuhan mau kita beribadah di dalamnya. Karena jaminan firman Tuhan di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-25 dikatakan seperti ini. Ketika kita rajin mengerjakan ibadah kita, maka roti makanan, air minuman
akan dilimpahkan bagi kita, terlebih sakit penyakit akan Tuhan lalukan. Karena itu yang menjadi kekhawatiran orang ketika ada dalam dunia ini. Roti makanan, mereka mengkhawatirkan akan hal itu, terlebih sakit penyakit. Tetapi firman Tuhan janjikan bahwa ketika kita masuk dalam kerajaan Allah dan kita beribadah di dalamnya, firman Tuhan menjadi jaminan bagi kita. Keluaran 23 ayat yang ke-25 dikatakan, roti makanan, air minuman Tuhan akan limpahkan, terlebih sakit penyakit Tuhan akan lalukan bagi kita. Demikian renungan kita pada kesempatan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Referensi ayatnya saya akan usahakan untuk saya cantumkan di deskripsi dari video kita pada kesempatan kali ini. Doakan saya supaya ada kesempatan dan waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.